Hai guys, welcome my YouTube channel. Aku Melda Wartijana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Di semester 3 ini, aku belajar mata kuliah pemrograman framework. Jadi, di channel ini akan ngebahas seputar pemrograman framework yang sedang aku pelajari. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang penerapan template third party sama CRUD. Yuk kita bahas. Nah, pembahasan kita yang pertama itu penerapan template. Nah, dari penerapan template ini tuh kita punya 3 langkah. Langkah pertama itu kita download dulu template yang kita mau. Atau karena aku udah dapat templatenya, jadi aku tinggal download aja template ini. Nah, setelah kalian download, dia tuh akan berbentuk seperti zip. Nah, seperti ini. Nah, kalian tinggal ekstrak aja ini ke ke www yang kemarin. Www itu yang Laragon. Nah, dia tuh setara dengan folder-folder project kita. Nah, setelah kita download, kita bisa mengakses template itu dengan menuliskan nama templatenya langsung di titik tes. Nah, sebelum itu tuh kalian harus nge-restart dulu Laragon kalian. Nah, untuk langkah kedua itu kita ngebuat folder di public untuk mengkopikan mengkopikan CSS, image sama JS dan vendor dari template tadi seperti ini. Nah, cara yang pertama itu kita tuh ke Visual Studio Code kita dulu. Nah, di Visual Studio Code tuh di public kita buat folder namanya asset admin. Setelah kayak gitu, kita ke folder tuh. Nah, ini kan cuma ada CSS sama vendor. Sedangkan kalau yang kayak image sama JS-nya tuh ada di asset. Nah, ini kita kopikan ke project kita. Kayak ini. Di public, nih. Asset admin, terus kita taruh di sini. Setelah kita kopikan ke project kita, lalu kita setelah itu kita buat di resource view itu tuh folder admin. Kita buat folder admin, lalu kita buat buat dashboard homelet. Nah, isi dari dashboard homelet itu tuh kita dapetin dari template tadi. Nah, kita cari template tadi. Nah, di template tadi kita kopikan aja. Nih, dashboard. Nah, caranya kalian bisa kita buka. Kan, maksudnya kita copy, lalu nanti taruhkan. Kita paste ke dashboard yang ini, dashboard pelanggan di sini. Nah, setelah kita copy, untuk menjalankannya kita tuh butuh controller. Nah, controllernya kita buat seperti kayak buat control pada biasanya. Kita buat namanya dengan dashboard controller. Nah, di dashboard controller kita cuma perlu view admin dashboard. Kenapa di titik? Karena dia kan di folder admin. Kan langsung di view-nya langsung. Jadi dia di admin baru ada dashboardnya. Tuh. Nah, setelah itu kita buat routernya. Nah, routernya itu dashboard. Routernya itu ngarahin ke controller tadi. Setelah itu, ini kan udah jadi nih bagian tampilan dashboardnya. Nah, setelah jadi, kita tuh lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini
Nah, langkah yang ketiga itu kita ngubah yang ada di dashboard menjadi kayak ini nih, kayak titik-titik yang ada di dashboard itu kita ubah untuk jadi nambahin aset adminnya supaya yang ada di CSS-nya itu kepanggil. Kayak ini kan CSS, ini ini image-nya, terus ini tuh vendornya. Supaya terpanggil, jadi kita mengubah yang titik-titik ini menjadi aset admin. Berhubung aku sudah mengubahnya, jadi kita tinggal lihat aja apa yang aku ubah. Kita cari, eh kita cari image, bukan CSS. CSS. Nih, ini. Awalnya itu kan dia titik-titik kayak yang tadi, kayak ini, titik-titik. Nah, kita ubah supaya dia bisa memanggil CSS dari yang udah kita copy tadi, kayak ini, nih CSS-nya. Cara manggilnya dengan menambahkan aset, kurung kurawal, aset, terus kurung biasa ditambahkan dengan aset admin. Nah, untuk nah, image, nih image-nya seperti ini, supaya dia bisa memanggil eh, image yang ada di aset tadi. Kalau kita nambahin satu-satu kan ribet, jadi kita tinggal nambahin aja aset-asetnya, aset admin, karena terletak di aset admin. Terus yang terakhir itu ada vendor. Vendor. Nah, vendor ini, nah dia 3 buah. Jadi kita ngubahin, sebenarnya cuma nambahin aset, buka kurung, aset admin. Itu untuk langkah ketiganya. Nah, dari setelah itu kita buat, setelah itu kalian bisa ngecek nanti ke routernya. Ke routernya dengan kayak biasa di project kalian, terus nanti tinggal slice sama routernya. Setelah itu kita ke slice slider menu. Ya, slider menu. Ya. Nih, navbar slider menu. Nah, kita ini tampilannya kan masih sesuai dengan ini tampilan ini tuh sesuai dengan tampilan template ini. Nih, tampilan ini. Tapi karena kita mau menampilkan hal yang berbeda, jadi kalian bisa nge ngeambil, ini kan dashboard nih, kita kan udah template, udah ngopi. Nah, untuk mengubah tampilan tersebut tuh kita ngubahin ininya. Terus ini di side menu kita bakal ngubah side menunya jadi yang kayak gini. Jadi dengan kode yang seperti ini. Caranya tinggal di copy. Untuk mencari di di codingannya tinggal Ctrl F. Terus kita cari aja side ah, side menu nih. Sidebar menu nih. Ini kan di nav. Nah, cara supaya gampang nyarinya itu kalian tutup-tutupin aja tuh codingannya supaya nggak terlihat terlalu banyak kayak gini. Nah, untuk itu kita side menu. Kita kopikan aja nanti kayak gini. Nah, kita copy. Setelah kita copy, terus nanti langsung di Ctrl F supaya sidebar kita berubah menjadi seperti yang kita mau. Pembahasan kita yang kedua itu adalah Chrome data pelanggan. Nah, di Chrome data pelanggan itu kita mempunyai 4 langkah. Yang pertama itu model dan migration. Nah, model dan migration itu tuh bagaimana kita cara membuat migrasi atau kayak ya migrasi di Visual Studio Code. Jadi, cara membuat migration itu kita buat aja di terminal kita buat.
PHP artisan, artisan ceramic micra micra ion create create table pelanggan. Nah, kalau udah kalian tinggal eh, kalau udah kalian tinggal enter. Nah, setelah karena aku udah buat, jadi aku bakal cuma nunjukin kodenya aja supaya kalian bisa buat. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal enter. Nah, di mana sih dia? Dia itu ada di model, bukan? Dia ada di database dan dia ada di database yang di migration. Nah, dia bakal nunjukin tanggal, tahun, ya, date, tanggal lah, tanggal pada hari kalian buat. Nah, di sini kalian itu seharusnya cuman ada skemanya seperti ini aja, kayak gini aja. Tapi eh karena punya aku udah aku buat, jadi dari migration yang emang udah dibuat sama Visual Studio Code-nya tuh dia cuma bakal nampilin skema satu baris yang kayak di down ini. Nah, dari situ kalian tinggal nambahin create-nya tuh create pelanggan. Terus tambahin aja tabel-tabel yang mau kalian masukin ke ke template kalian. Kayak aku bakal karena aku berhubungan dengan UMKM atau lebih ke memasukkan data. Jadi aku buat pelanggan ID, first name, last name, birthday, gender, email sama phone. Di sininya pelanggan. Nah, di bawahnya juga tuh kita buat pelanggan. Supaya create up dan down-nya itu menjadi satu. Maksudnya satu kesatuan. Nah, setelah kita ubah ini, kita buka lagi terminalnya. Terus kita tinggal tulis untuk menjalankan migrationnya, kita cuma buat PHP mig art artisan migrate migrate. Nah, kalian enter nanti kalau misalnya tulisannya dan, berarti kalian bisa ngejalanin yang udah kalian buat tadi, yang udah kita buat. Nah, untuk langkah kedua, kita itu bakal langkah kedua, kita itu bakal ngebuat setup primary key table sama file column. Nah, ini kita tuh buat pertama-tama kita buat dulu model pelanggan. Caranya kayak tadi juga, kita buat di terminal, terus kita buat artisan make model pelanggan. Nah, kita enter. Nanti dia akan ngebuat model buat di pelanggan maksudnya. Nah, setelah terbuat, nah dia tuh cuman ada nambahin use as factory. Ini protect ini tuh aku buat sendiri karena kita kan primary key dari tabel kita tuh pelanggan ID. Nah, nama tabelnya tuh pelanggan. Kalian nggak usah buat tabel pelanggan, cukup pelanggan aja. Nah, isi-isi dari tabelnya itu tuh kan sama kayak ke migration tadi, kayak first name, last name, birthday, gender, dan email phone. Setelah kayak gitu, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga, setup kontrol pelanggan. Nah, kan kita udah buat migrationnya, udah buat modelnya. Kita tinggal buat controller sama view dan routernya. Pertama kita buat dulu controllernya, sama aja kayak artisan tapi tinggal diganti make controller. Setelah kalian buatnya pakai pakai ada resource-nya ya supaya langsung ada index, create sama show sama store dan lain-lainnya. Nah, di index kita itu buat package data dengan data pelanggan, itu sama dengan pelanggan all, terus return view-nya itu dia bakal
ngemanggil ngemanggil folder yang view yang folder ada folder admin, di dalam admin itu ada folder pelanggan. Nah, baru dia ke indeks. Nah, untuk view view pelanggan ini, kita itu tinggal ngecopy yang di dashboard, terus kita buat folder baru di admin dengan judulnya pelanggan. Setelah kita copy nih untuk indeksnya. Setelah kita copy, kita akan mengubah beberapa tampilan dari dashboard tadi. Yang pertama itu kita perhatikan yang main. Nah, di main ini ada beberapa nanti yang tidak perlu kita, kok dibuka? Tidak perlu kita tampilkan di dashboard, di apa namanya? Di tabel pelanggan kita ada nanti beberapa div yang beberapa div ini gimana sih? Pokoknya nanti tuh kalian kalau copy nanti ada beberapa nav yang tidak diperlukan. Nah, eh, hapus aja yang nggak diperlukan sampai tampilannya itu cuma nav, div, sama footer ini. Karena supaya tampilan dashboard sama tabelnya itu berbeda, makanya kita cuma menghapus beberapa doang. Beberapa dari main class content ini. Terus untuk langkah ketiganya, tunggu. Untuk langkah nanti aku bakal jelasin ke view-nya dulu. Nah, untuk routernya kita buat aja pelanggan. Kelasnya tadi kan indeks. Nah, kenapa kita tambahkan ke pelanggan list? Karena di indeks ini dia ada tombol mana ya? Nah, nih, flex data ini itu tuh bakal nampilin data list data. Nah, oh salah, di dashboard. Ya kah? Di dashboard. Nah, nih. Nah, di ini kenapa di dashboard tuh ada pelanggan list supaya kita ketika mengklik di bagian button pelanggan, dia akan nampilin ke pelanggan listnya. Makanya di routernya itu kita kasih name-nya tuh pelanggan list. Nah, karena udah di situ, kita lanjutin ke yang langkah keempat, yang terakhir. Nah, di langkah 4 yang terakhir itu kita ini pelanggan list. Pelanggan list di variabel. Oh, nah kita balik dulu ke dashboard. Ini tuh ke dashboard. Nah, di dashboard. Nah, kalau kalian bisa lihat, nih, ini kan sama-sama pelanggan list. Kenapa? Tadi kan kita ada ngehapus beberapa bagian yang tidak perlu, kayak button-button yang tidak diperlukan.
Nah, itu tuh kelasnya tuh nav item. Supaya lihat lebih kelihatan kita sedang ada di button tersebut. Bukan button. Ada berada di, gimana ya ceritanya? Pokoknya kayak ada di bagian tersebut. Itu tuh ada nav item. Aktif. Kenapa kita ditaruhnya aktif di bagian dashboard? Karena ketika kita klik dashboard, nah buttonnya akan beda bukan beda tampilnya, beda warnanya dari button lainnya. Itu mengartikan kalau dia tuh kita tuh berada di situ. Makanya tulisannya aktif di bagian dashboard, bukan di bagian pelanggan list. Nah, pelanggan list ini, jadi tampilannya tuh dia cuma ada button pelanggan, button dashboard sama button pelanggan. Nah, kenapa? Itu tadi kenapa di bagian dashboard ini yang aktif tuh dashboard ya karena view-nya kan kita nanti bakal klik dashboardnya. Nah, untuk setelah itu, eh nah setelah itu kita kan udah ngekopiin dashboard tadi ke pelanggan, ke indeks. Nah, balik lagi ada yang dihapus sama kita. Terus kita balik dulu ke materinya. Nih, ini kan tadi yang masalah aktif dan tidak aktifnya. Ini codingan. Eh Tadi tuh, tunggu, di bawah, sebetulnya di bawah dashboard. Di bawah dashboard ini tuh udah nggak ada banyak, banyak sih, banyak yang lain, tapi kita hapus, tapi kita tambahkan, kita copy aja, terus kita tambahkan ke bawah, ke pasti, setelah kita copy, kita pasti aja di bawah li-nya ini, terus kita ganti routernya tuh dari pelanggan, dari dashboard ke pelanggan. Nah, aktif dan tidak aktifnya juga kita hapuskan. Setelah itu kita bagian ke indeks. Nah, ke indeks itu, nah bagian indeks itu kita tambahkan kata tambah data. Kita lihat ke materinya. Materi. Nih, kode. Nah, kita tuh nambahin kode ini ke indeks. Nah, karena aku udah ngopi, nah seharusnya tuh kan dia di sini all order your web analysis dashboard template. Nah, di sini new plan. Karena kita tuh konsepnya adalah UMKM, jadi kita nggak usah pakai new plan, kita tambahin aja tambah data karena ini tuh ada di indeks yang untuk pelanggan. Nah, peletakan ini tuh ada di bagian navbar di main class yang antara dua ini. Nah, pastenya itu di tengah-tengahnya. Kayak mana sih? Nih, aku tunjukin. Nah, balik lagi supaya dia tidak penuh, kepenuhan. Bentar ya. Ini belum konteksnya. Ini tentu aja. Ini nih. Aku pusing. Nih. Nah, ini kan main konteks. Nah, kode tadi kita kopikan di antara kelas navbar sama BG White. Diletakkannya di sini. Setelah kita copy, tadi tuh kan di sininya tuh tulisannya ini apa sih tulisannya? All order sama all order sama your web analysis bla bla bla. Kita ganti aja sesuai sama kata yang kita mau. Kayak karena kita berhubungan dengan pelanggan, balik lagi karena kita berhubungan dengan pelanggan, jadi kita buat aja data pelanggan. Nah, ini kita buat tambah data. Kenapa tambah data? Karena di sini nanti kita akan buat pelanggan create. Nah, pelanggan create itu tuh bakal bukan create. Untuk pelanggan menambahkan data dirinya. Kita belum masuk sini. Sabar. Tambah data. Nanti ketika kita klik tambah data, dia tuh bakal gimana ya? Dia akan mengarahkan kita ke tabel ke gimana bilangnya? Ke form. Ke form yang
untuk menambahkan data kita. Nah, kalau sudah, terus di bagian ini kita ngubah background. Kita nambahin breadcrumb-nya. Bread. Nih, breadcrumb ini kita ubah. Ntar kita lihat materinya. Nah, kan udah kita copy di sebelah sini, terus kita udah ubah kata-katanya. Nah, breadcrumb-nya diubah dari yang fold jadi dashboard sama belakang. Breadcrumb tuh yang apa sih? Nanti aku tunjukin ya. Ini kita fokus ke codingnya dulu. Nah, nih dari yang dari yang ah, dari yang fold sama transition kita ubah dari dashboard dan pelanggan. Ini tuh ini tuh kayak ke button yang kita klik tadi loh. Jadi ketika kita klik button kita ke di mana ya? Di halaman, oh ya, di halaman dashboard dia bakal kita tahu bahwa kalau kita tuh ada di halaman dashboard. Nanti aku tunjukin kayak mana tampilan backgroundnya tuh. Setelah itu kita buat yang terakhir kita buat create. Nah, create itu pertama kita nggak usah buat controller baru, kita tambahin aja kan di sini udah tambahin resource. Jadi kita tinggal create admin pelanggan. Nah, ini kan kita tinggal tambah, nggak usah pakai data. Oh iya, jangan lupa ya nanti setelah diimpor bagian pelanggan ini diimpor juga supaya nggak error. Nah, di create ini kita cuma nampilin admin pelanggan create. Nah, tadi kan kita belum ada tuh buat view untuk pelanggan create. Nah, kita tinggal copyin aja indeks tadi, yang indeks ini ke create blade, ke view create-nya. Nah, di create kita tuh ngeubah ngeubah background nggak ya? Ngubah ke background sectionnya. Ke background sectionnya itu kan tadi tuh tambah data. Karena setelah kita selesai nambah data kita ubah jadi kembali. Jadi dia akan ba- kembali ke halaman pelanggan list tadi. Oh, tadi kan di sini ke pelanggan create. Jadi dia ketika kita pencet tambah data, dia bakal nunjukin ke ke pelanggan create untuk nambah data. Sedangkan kalau kita kembali, dia bakal kembali ke halaman pelanggan list. Nah, ini balik lagi terserah kata-katanya apa. Terus bagian backgroundnya itu kan tadi tuh dashboard, dashboard pelanggan, dashboard sama pelanggan aja, kan? Kita tambahin dengan tulisan satu background dengan tulisan tambah data. Nah, kenapa tambah data nanti aku jelasin. Karena kita kan udah di bagian halaman tambah data. Terus kita buat aktif di bagian situ. Setelahnya, setelahnya, hmm, setelah di bagian background ini kita ubah, kita ngambil, ngambil, kita ngecopy template tadi. Tunjukin deh tempatnya. Template. Bukan. Kita nge-copy template tadi lagi. Kan kalau sebelumnya kita tinggal ngopiin HTML yang ada di dashboard, terus diubah-ubah. Nah, kalau ini kita itu ngubah, bukan ngubah, ngambil template yang ada di template yang kita download tadi, ngambilnya itu di setting. Ya, package setting. Folder, package, package.
Terus ada, nah nih setting, nanti kita tinggal copy aja bagian yang form. Bagian form nanti kita copy. Nah, mana sih bagian form itu? Nah, ya, kita tutup dulu supaya tidak mengganggu. Nih, form section. Ini kita tutup aja deh, form section. Nah, kenapa kita ambil form sectionnya? Karena kan tadi kita mau masukin data-data kita. Nah, kita butuh form dong untuk mengisi mengisi data diri kita. Jadi kita tinggal nge-copy dari 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 template sebelumnya yang setting, terus kita tempelin aja, tempelin. Ambil bagian form form ini, terus kita enggak form sih, dari kelas nih, dari div kelas ke bawah sampai divnya tutup. Itu tinggal kita tempelin aja antara background sama footernya. Nah, ini tuh apa? Ini tuh untuk masukin data tadi. Nah, setelah kita nambahin itu, coba ya. Action. Nah, actionnya itu dia bakal ngarahin ke pelanggan store karena kita kan bukan mengubah. Pokoknya kita bakal menambahkan em, menambahkan data dengan metode post. Setelah itu, nah ada tombol baru supaya bisa mengarahkan supaya bisa data itu tersimpan. Nah, itu. Nah, kita tambah di bawahnya itu div class button save all. Nah, ini nih nanti deh aku tunjukin di view-nya. Ini tuh untuk tampilan ininya. Untuk routernya gini aja sih, kayak ngarahin kemana, terus kita tinggal create index segala macam. Nah, kita bakal, aku bakal nunjukin ke, aku bakal nunjukin ke view yang udah aku buat. Bukan view, template yang udah aku otak-atik tadi. Kita tulis aja project terus slice home, not home, dashboard. Nah, ini tampilan dashboard yang udah kita otak-atik. Sebelumnya itu, yang aktif dan tidak aktifnya tadi itu, ada ini. Ketika kita pencet dashboard, dia bakal menampilkan warna button yang berbeda. Sedangkan pelanggannya enggak, karena tadi kan di bagian dashboard, pelanggannya itu tidak kita aktifkan. Sedangkan kalau kita lagi di pelanggan, pelanggannya yang aktif. Sedangkan kalau di dashboard itu yang aktif. Nah, image tadi, ini karena belum selesai banget. Image tadi itu dia bakal ngambilin foto-foto orang-orang di sini. Nah, kalau misalnya kita belum masukin, dia tuh bakal cuma nggak nampilin, nggak akan ada foto orang di template kita. Nah, ini view yang dashboard. Nah, ini view yang pelanggan, index. Nah, index. Nah, tadi itu yang background tuh ini. Background tuh yang slice-slice ini. Kalau sebelumnya itu tuh tulisannya pokoknya di template nanti itu tampilannya seperti ini. Kayak mana sih perbandingannya? Yang kita hapus tadi itu, lihat kan perbedaannya yang di samping ini. Jadi kan kita cuma butuh dashboard nih. Jadi yang lain-lain itu kita hapus, hanya dashboard. Kenapa bisa ada pelanggan di sini? Karena eh, codingan bagian dashboard kita kopikan, terus kita taruh di bawahnya sehingga jadilah kayak gini. Maksudnya kayak gini tuh, cuman ada dashboard sama pelanggan, sedangkan di sini kan banyak. Nah, terus kalau ke pelanggan, ini, ntar ya. Nah, di transaction. Nah, kita ngambilnya dari transaction. Kalau di template-nya kan all older, terus ini background-nya nih, background-nya kan udah kita ubah. Kalau punya kita kan jadinya dashboard sama pelanggan. Sedangkan ini tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kalian lihat tampilan ini kan ada new plan. New plan tuh yang kita ubah jadi tambah data. Ini kita copy sebenarnya kita copy tadi bagian ini, terus kita pindahkan ke codingan kita. Nah, data pelanggan. Ini kan data pelanggan nih.
untuk menambahkan data, kita klik aja tambah datanya. Nah, dia bakal backgroundnya bakal bertambah kan ke tambah pelanggan. Ini tambah data sih tadi, salah Biskom. Nah, ininya juga berubah kan dari yang sebelumnya kembali. Nih, kita contohin kembali dulu. Nih, dia cuman beda. Ini terserah sih mau nulisnya kayak mana. Jadi kita tambah data, terus kita tulis aja ini nama kita. Ini form yang kita masukkan ke create tadi. Ini view create yang udah kita tambahkan form. Ini kita isi suka hati kalian aja. Setelah itu kita save all. Nah, masuk deh data kita. Jadi guna save all tuh untuk menyimpan data kita. Berhubung aku belum masuk ke database, jadi dia baru nunjukin ini doang. Nah, kalau udah selesai tinggal kembali. Dia bakal kembali ke halaman pelanggan tadi. Seharusnya sini udah ada database-nya, tapi karena kita belum masuk ke database, jadi cuma tampilannya gitu doang. Oh iya, eh ada satu yang lupa aku jelasin. Kenapa dia bisa, kenapa, kenapa dia bisa ke menyimpan, menyimpan ya? Kan tadi aku udah jelasin indeks, control index, function index sama function create. Nah, store itu tuh dia yang bakal ngesimpan yang save all. Button save all itu tuh ini request all ini dia bakal nampilin ke yang hitam putih kan. Pokoknya data kita tadi. Nah, itu tuh berhubungannya ke save all tadi. Routernya, lupa deh kan. Routernya itu ah, jadi dari controller kita tadi tuh kita tambahin ada dari request all, terus routernya kita tambah ini supaya bisa mengarahkan ke yang, bentar deh, bisa mengarahkan yang, duh, pulang. Nah, guna dari ADDO itu untuk istilahnya menyimpan data ya, mungkin. Jadi siapa? Nah, dari guna controller dan router tadi itu untuk mengarahkan kita ke sini untuk menyimpan data tadi. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin ke kalian. Kenapa mungkin pada bingung kenapa belum ada hubungannya sama project, karena dia baru penerapannya aja. Jadi itu cara penerapan template. Nah, untuk kalian yang mau ngubah tampilannya itu bisa aja dengan otak-atik codingan view-nya. Yang penting controller dan lain-lainnya itu sama aja. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Thank you for watching. Bye bye.